Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai hari kita. Judul renungan pagi kita tanggal 3 Juli 2021. Semua yang memandang ke salib akan hidup. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Bilangan 21 ayatnya ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita, Bapa di surga, sebelum kami memulai hari kami datang kepadamu ya Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu, memahami kasih-Mu melalui bagaimana kisah daripada bangsa Israel yang dipatuk oleh ular, namun mereka selamat apabila melihat ular tembaga. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua yang memandang ke salib akan hidup. Tuhan Yesus telah melindungi anak-anak Israel dari ular-ular berbisa di padang belantara. Tetapi bagian dari sejarah mereka dan dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, Kristus telah menjadi perlindungan mereka di sepanjang sejarah perjalanan mereka. Tetapi mereka menjadi egois dan tidak merasa puas. Maka supaya mereka jangan lupa kepada penjagaannya yang besar atas mereka, Tuhan memberikan kepada mereka suatu pelajaran yang pahit. Ia mengizinkan mereka dipatuk ular yang sangat berbisa. Namun dalam kemurahannya yang besar, ia tidak membiarkan mereka binasa. Musa disuruh supaya mengangkat tinggi ular tembaga di atas sebuah tonggak dan mengadakan pengumuman bagi setiap orang yang memandang kepadanya dan disembuhkan. Demikianlah Yesus dibuat sama seperti rupa manusia yang berdosa. Ia datang sebagai penanggung dosa. Pekabaran yang menyembuhkan dan memberikan hidup itu jugalah sekarang dapat diserukan. Itu menunjuk pada juru selamat yang ditinggikan di atas kayu yang sangat memalukan itu. Barang siapa yang telah dipatuk oleh ular itu, yaitu iblis, diminta untuk memandang dan hidup. Pandanglah kepada Yesus saja sebagai kebenaranmu dan korbanmu. Sementara engkau dibenarkan oleh iman, sengatan mematikan dari ular itu akan disembuhkan. Tanpa salib, manusia tidak dapat mempunyai persatuan dengan Bapa. Padanya tergantung segala pengharapan kita. Daripadanya bersinar terang kasih juru selamat. Maka apabila di kaki salib orang yang berdosa itu memandang kepada Dia yang telah mati untuk menyelamatkannya, ia boleh bersukacita dengan kesukaan yang sepenuhnya, karena dosa-dosanya diampuni. Bertelut dalam iman pada kayu salib, ia telah mencapai tempat yang paling tinggi yang dapat dicapai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kita telah belajar firman Tuhan bahwa pada saat bangsa Israel memiliki semua hal, dalam artian ini adalah Tuhan memberikan kedamaian kepada mereka. Tuhan memberikan banyak hal yang mereka butuhkan. Tapi mereka menjadi egois. Mereka akhirnya menentang
pada saat mereka dalam kejahatan mereka, Tuhan kirimkan ular-ular untuk mematuk mereka. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang Israel yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Tapi di saat itu jugalah Tuhan memberikan kepada Musa petunjuk bahwa mereka jika ingin sembuh, mereka harus melihat ular tembaga. Demikianlah juga dengan kita. Ular tembaga itu melambangkan Yesus Kristus. Dalam artian lain adalah bahwa Yesus menjadi kesulitan dengan dosa. Dia menjadi manusia yang di sekitarnya adalah orang-orang berdosa. Bukan berarti bahwa Yesus berdosa, tapi di sekitar Yesus adalah orang berdosa, dan tubuh manusianya adalah tubuh yang lemah juga. Tapi pada saat ular tedung dilihat, maka orang Israel yang sakit karena berbisanya ular, maka mereka akan sembuh. Demikian juga kita, apabila kita memandang Yesus yang telah menjadi manusia dan mati di kayu salib, bahkan bangkit dan naik ke surga, kita pandang Yesus, maka kita akan memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini sebelum kami memulai hari kami mohon kepadamu ya Tuhan dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati para pendengar dan juga para penonton yang menonton video ini, sehingga kami dapat memahami bahwa pada saat kami melihat Engkau, selalu mengimani bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami akan selamat. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya.